Identifikasi bisnis dan analisis kebutuhan. Studi kasus. Di sebuah kampus, setiap tahun ajaran baru akan membuka informasi pendaftaran mahasiswa baru. Proses pendaftaran masih dilakukan dengan cara manual. Calon mahasiswa perlu datang ke kampus untuk mendapatkan informasi dan syarat pendaftaran. Setelah itu, datang kembali untuk menyerahkan berkas dan biaya pendaftaran. Namun dengan adanya perkembangan tren teknologi, kampus tersebut ingin mendigitalisasi proses pendaftaran mahasiswa baru. Calon mahasiswa akan dapat melihat informasi pendaftaran, mengisi form pendaftaran, mengupload berkas pendaftaran, dan melihat status pendaftaran. Selanjutnya ada permasalahan yang diselesaikan. Yang pertama, proses pendaftaran yang masih dilakukan secara manual. Yang kedua, ada calon mahasiswa perlu datang ke kampus untuk mendapatkan informasi dan syarat pendaftaran. Yang ketiga, calon mahasiswa perlu datang kembali untuk menyerahkan berkas dan biaya pendaftaran. Yang terakhir, sistem yang terkesan masih jadul dan menimbulkan banyak problem dari segi waktu, biaya, dan dokumen yang rawan hilang. Penyebab masalah. Sistem yang masih manual menyebabkan terjadinya beberapa permasalahan seperti mahasiswa harus bolak-balik ke kampus dalam penyerahan dokumen pendaftaran, sehingga diperlukan digitalisasi dalam sistem pendaftaran kampus ini. Kemudian ada sistem yang dibangun. Pertama, kemudahan dan kenyamanan pengguna. Pengguna dapat merasakan kenyamanan dan kemudahan dalam eksekusi pendaftaran mahasiswa baru. Sistem pendaftaran akan dikembangkan dengan basis online dan cloud, sehingga dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, ada efisiensi waktu dan biaya. Pengguna tidak perlu berangkat lebih awal untuk menuju kampus dalam mengurus pendaftaran, karena sistem bisa dijangkau secara online di mana saja melalui gadget. Pengguna juga tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi seperti bensin atau ongkos angkutan umum. Yang ketiga, keamanan data pengguna. Data para pengguna akan aman dan tersimpan dalam server. Dibandingkan dengan sistem yang masih manual, data pendaftaran akan rawan hilang karena masih dalam bentuk fisik. Namun dengan upgrade digital, data akan disimpan ke server sehingga aman tidak akan hilang. Kebutuhan sistem secara fungsional. Sistem mampu menjalankan aktivitas daftar akun, login, dan registrasi user. Yang pertama, sistem mampu memperlihatkan informasi pendaftaran, syarat pendaftaran, nominal biaya pendaftaran, waktu pendaftaran, dan lain-lain. Kemudian, sistem mampu melakukan input dan mengirim form pendaftaran. Selanjutnya, sistem mampu mengupload berkas pendaftaran. Dan yang terakhir, sistem mampu memperlihatkan status pendaftaran. Lalu, ada kebutuhan sistem secara non-fungsional. Yang pertama, operational hardware. Perangkat komputer dengan spesifikasi prosesor Intel, keyboard, mouse, dan printer. Yang kedua, operational software. Ada sistem operasi, database, text editor, bahasa pemrograman, browser, dan UI. Yang ketiga, kebutuhan informasi. Ada informasi waktu pendaftaran, syarat pendaftaran, biaya pendaftaran, informasi password salah, informasi telah sukses mengirim form, informasi pengumuman mahasiswa lolos seleksi, informasi formulir pendaftaran, informasi cara mendaftar akun. Yang keempat, kebutuhan kinerja. Ada proses cepat, server yang tidak error, sinyal yang stabil, kecepatan dalam pengiriman data, ketepatan dalam penyimpanan data. Kemudian, ada analisis pieces. Dari segi performance, kelemahan kinerja dari sistem lama dinilai kurang efektif, dikarenakan membutuhkan waktu dalam mengolah data pendaftaran yang masuk. Kemudian, dari segi information, kelemahannya, penyampaian informasi cenderung kurang efisien. Hanya penduduk sekitar kampus yang bisa mendapat informasi. Penyebaran informasi tidak menyeluruh.
Kemudian, dari segi ekonomi, kelemahannya membutuhkan biaya yang banyak dalam perjalanan menuju kampus. Hal ini dinilai merugikan calon mahasiswa baru. Kemudian, dari segi efisiensi, kelemahannya kerugian dalam waktu, di mana para calon mahasiswa harus berangkat lebih awal. Dan yang terakhir, dari segi servis, kelemahannya penyerahan formulir masih secara manual, sehingga menimbulkan antrian. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Saya Anyelir Salsabila dan dua rekan saya, Lutfia Masida dan Hana Syahidah, pamit undur diri. Siang-siang pergi ke Sukabumi. Jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi dari kami. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.